Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Di dalam rumah pemimpin kota. Yang mulia Luo Feng, pemimpin kota telah memerintahkan Anda untuk masuk lebih awal saat Anda tiba. Kelompok penjaga abadi di dalam tidak menghentikannya. Luo Feng tersenyum dan berjalan masuk. Saat mereka melihat punggungnya, mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Masuk tanpa perlu verifikasi. Selain beberapa individu, mereka semua adalah murid pemimpin kota. Apakah Luo Feng telah menjadi murid sejati? Sangat mungkin. Perintah pemimpin kota tidak datang terlalu lama, dia seharusnya menerima Luo Feng sebagai murid. Luo Feng berdiri di halaman menghadap reruntuhan kekacauan utama. Dia melangkah. Gemuruh, ruang dan waktu bengkok dan dia muncul di gurun yang luas, triliunan mayat ras lain memenuhi tanah, ada siluet duduk bersila di dalam. Guru, Luo Feng bangkit dan dengan hati-hati membungkuk hormat, tidak menginjak salah satu mayat. Siluet itu bangkit. Dia berbalik untuk melihat Luo Feng. Meskipun wajahnya jahat, matanya lembut dan hangat. Dia tersenyum dan mengangguk, apakah kamu sudah menyelesaikan level 1? Saya baru saja menyelesaikan bagian skala 1, maka saya segera datang untuk melapor kepada Anda, kata Luo Feng. Senior ke-9-mu mengatakan kamu akan berada di sini tercepat dalam setengah tahun, paling lambat dalam 3 tahun. Aku tidak berharap kamu datang ke sini setelah 3 bulan sebagai gantinya. Dia mengangguk, tunjukkan formulir pertama untukku. Ya, Luo Feng berkata dengan hormat. Sebenarnya selama 800 tahun pelatihan ini, meskipun dia telah menyelesaikan bagian skala tingkat 1, sebenarnya dia hanya mendapatkan pemahaman bentuk pertama. Adapun penggunaannya dalam teknik, dia belum benar-benar belajar apapun. Pemahaman hukum hanya itu, penggunaan sama pentingnya. Luo Feng telah berpikir untuk datang lebih awal untuk melihat pemimpin kota, datang tanpa teknik sama sekali. Untungnya saya biasanya membiarkan binatang bertanduk emas itu berlatih dengannya, dan tubuh manusia saya yang terlatih di alam semesta virtual sering mencampurnya dengan teknik 3000 cakar ruang angkasa. Akhirnya, saya berhasil memahami penggunaan paling dasar. Luo Feng senang di dalam. Gemuruh, energi genetik dalam dirinya berputar ketika lapisan sisik muncul di permukaan tubuhnya, bahkan mulai muncul di lengannya. Ukiran setiap sisik persis sama dengan patung dewa binatang yang sedang tidur, tetapi satu-satunya perbedaan adalah ukurannya lebih kecil. Pemimpin kota itu tersenyum. Pada saat ini Luo Feng telah menjadi binatang berbentuk manusia, ditutupi sisik dengan energi pemberani yang melanda daerah tersebut. Itu bisa dikatakan sebagai transformasi dewa binatang yang sederhana, namun tingkat kekuatannya telah meningkat pesat. Cakar merobek langit, Luo Feng bergegas maju dengan ganas. Tangan kanannya yang ditutupi sisik mencakar ke depan, hampir seperti binatang bertanduk emas yang melepaskan tekniknya. Hualah, ruangan di dalam reruntuhan bergetar hebat, siluet cakar besar yang menakutkan dan kabur merobek ruang dan membubarkan diri setelahnya. Setelah melepaskan gerakannya, sisik di tubuhnya segera mulai kembali ke energi genetik dan menghilang di dalam tubuhnya, mendapatkan kembali bentuk aslinya. Guru, Luo Feng berkata dengan hormat. Pekerjaan cakarmu tidak buruk. Pemimpin kota mengangguk puas. Kamu baru saja memahami bentuk skala 1. Dalam hal penggunaan, kamu dapat menggunakannya dalam senjata roh, kerja pedang, dan sebagainya untuk berbagai penggunaan seperti untuk gerakan dan pertahanan. Namun teknik penggunaan ini harus dilatih sebagai kerja cakarmu tidak buruk sama sekali. Luo Feng terkejut di dalam. Mungkinkah itu lemah? Cakar yang merobek langit adalah kartu trufnya, yang dia dapatkan dari mempelajari gambar dan pelatihan dewa binatang untuk waktu yang sangat lama. Meskipun binatang bertanduk emas telah meniru patung itu triliunan kali, selama periode itu, ia terus-menerus menggunakan cakar yang merobek langit untuk memahami kehadiran dewa binatang itu. Mulai hari ini, kamu akan menjadi muridku yang ke-32. Pemimpin kota menekankan. Siswa menyapa guru. Luo Feng berlutut. Pemimpin kota melihat Pang muda yang berlutut di depannya. Dibandingkan dengan umur dan kekuatannya yang panjang, Pang ini memang kecil dan lemah. Sebenarnya itu seperti orang tua yang berbicara kepada anaknya, biasanya mereka paling memanjakan mereka yang paling lemah. Sebenarnya, mereka peduli dengan semua anak mereka, namun yang bungsu biasanya yang paling mereka asuh secara alami. Satu teori, jumlah total murid yang dimiliki pemimpin kota, termasuk Luo Feng hanya 32. Hanya ada 27 yang selamat, 25 diantaranya adalah ksatria dan 1 adalah puncak tingkat kaisar. Yang terakhir adalah Luo Feng, yang terkecil dan terlemah. Menuju murid terkecil, pemimpin kota secara alami akan lebih menjaga. Dan melihat Luo Feng berlutut di depannya hari ini, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia sedang melihat Pang Kedi yang sangat bersemangat dari sebelumnya.
Kedi, pemimpin kota tidak bisa menahan perasaan terluka dan marah ketika dia memikirkan Kedi, dia juga adalah murid sejatinya. Saat itu, prajurit klan serangga telah menyergapnya dan membuatnya kehilangan muridnya. Sebenarnya, begitu seseorang mencapai tingkat kekuatan pemimpin kota, membunuh murid-muridnya sangatlah sulit. Bahkan jika mereka terbunuh dan jiwa mereka dihancurkan, pemimpin kota dapat membalikkan waktu ke titik sebelum kematian muridnya, menghidupkannya kembali. Tentu saja, membalikkan waktu sangat sulit dan ini bertentangan dengan semua hukum alam semesta itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai konsekuensinya, akan ada serangan balik. Secara keseluruhan, membalikkan waktu adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Dan langkah ini tidak terkalahkan, bukan berarti semua yang mati bisa dihidupkan kembali. Seperti Kedi, dengan prajurit klan serangga merencanakan segalanya, pemimpin kota masih kehilangan muridnya. "Bangun," kata pemimpin kota dengan lembut. Luo Feng dengan patuh menurut. "Termasuk kamu, dari 32 murid yang kumiliki, 5 sudah jatuh," kata kepala kota. "Di antara 26 seniormu yang masih hidup, 25 adalah ksatria. Hanya 1 yang merupakan puncak tingkat kaisar. Kamu masih lemah, namun aku yakin kamu akan mencapai puncak kaisar dengan mudah." Luo Feng mendengar kata-kata "masih lemah", dia hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri. Lemah. Dia telah berada di kota kekacauan utama selama lebih dari 900 tahun, tetapi lebih dari 3000 tahun telah berlalu di alam semesta yang sebenarnya. Menurut waktu bumi, dia sudah berusia lebih dari 3000 tahun. Pertumbuhan 3000 tahun, populasi manusia bumi telah mencapai tingkat yang luar biasa, mereka telah memenuhi seluruh galaksi Bima Sakti, bahkan mencapai galaksi lain. Batas populasi terutama wilayah dan makanan Del. Tanpa batasan ini, suku kecil yang terdiri dari 10 orang dapat dengan mudah mencapai lebih dari 100 juta dalam 1000 tahun. Oleh karena itu, dengan 3000 tahun berlalu, jumlah manusia bumi dan orang-orang dalam keluarga Luo telah meledak ke tingkat yang ekstrim, dan dengan Luo Feng dalam posisi yang tinggi di bumi, keluarganya juga memiliki prestise yang sama. Banyak yang memanggilnya leluhur kuno, memanggilnya orang suci di bumi dan sebagainya. Namun di hadapan pemimpin kota, dia masih lemah, dia tahu bahwa pemimpin kota tidak salah. Dibandingkan dengan pemimpin kota atau ksatria alam semesta, tingkat makhluk itu, siapapun yang belum hidup lebih dari 100 juta tahun akan dianggap kecil. Luo Feng bergumam, "Mulai hari ini dan seterusnya, kamu dapat berteleportasi langsung ke istanaku di Pulau Guntur," kata kepala kota. "Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya di Pulau Guntur alam semesta virtual. Adapun di sini, kekacauan utama hancur, tanpa perintah saya, Anda tidak harus datang ke sini." "Ya guru," Luo Feng berkata dengan hormat. "Juga, pada hari kamu mencapai penguasa sektor, dan pada hari kamu memutuskan untuk meninggalkan kota kekacauan utama, datanglah ke sini," kata kepala kota. Ya, Luo Feng ingat, pada hari dia menjadi penguasa sektor dan hari dia meninggalkan kota kekacauan utama, datang mengunjungi guru pemimpin kotanya. "Kamu bisa pergi sekarang." Dia tersenyum acuh tak acuh. "Ah, otoritasmu telah meningkat. Kamu dapat mencari lebih banyak informasi tentang apa yang ingin kamu ketahui melalui jaringan alam semesta virtual mulai sekarang." Murid itu pergi. Luo Feng menjawab dengan gembira. Pemimpin kota segera memindahkan Luo Feng keluar dari reruntuhan. Hanya pemimpin kota yang tersisa di tanah terlantar. Melihat reruntuhan yang luas, triliunan tubuh prajurit ras lain di sekitarnya, dia duduk bersila lagi dengan tenang. Luo Feng merasakan waktu dan ruang melengkung di hadapannya, dia langsung berdiri di pintu masuk halaman reruntuhan kekacauan utama. "Saya masih berpikir saya akan mendapatkan hadiah setelah menjadi murid sejati." Luo Feng berpikir dan tertawa. Namun, dia menyuruhku untuk mengunjunginya ketika aku menjadi penguasa sektor dan ketika aku akan meninggalkan kota, pasti ada alasan khusus. Jika tidak, kita bisa bertemu di dunia maya. Otoritas meningkat. Luo Feng senang di dalam saat dia berjalan di dalam kediaman, dengan cepat berjalan keluar dan kembali ke balkonnya yang tenang. Dia duduk bersila dan segera mengirim seutas kesadaran ke alam semesta virtual untuk memeriksa informasi mengenai Gunung Langit Primal. Dengan tingkat otoritas yang berbeda, jumlah informasi secara alami berbeda. Meskipun dia adalah anggota wilayah utama sebelumnya, dia masih tidak dapat menemukan banyak, dia bahkan tidak dapat menemukan apapun tentang aliansi Hong. Dan status murid pemimpin kota kekacauan utama sangat tinggi. Otoritasnya pasti berbeda, saya mendapatkan informasi yang lebih detail sekarang. Dia duduk bersila dan tersenyum, Gunung Langit Wilayah Primal, hehe, itu pasti sulit. Tingkat alam semesta, Gunung Langit Wilayah Primal, seseorang harus memiliki kemampuan melewati jembatan surgawi tingkat ke-12 untuk lulus. Tingkat penguasa domain, Gunung Langit Wilayah Primal, seseorang harus memiliki kemampuan melewati jembatan surgawi tingkat 16 untuk lulus.
Tingkat penguasa sektor, Gunung Langit Wilayah Primal, seseorang harus memiliki kemampuan melewati jembatan surgawi tingkat ke-20 untuk lulus. Luo Feng melihat informasi itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru keras. Gunung Langit Wilayah Primal, memang yang paling sulit dari semuanya. Menggunakan kata-kata Truyan, mereka tidak berniat membiarkan para jenius melewatinya. Hanya jenius mutlak dari 10 juta era, sangat sedikit dari mereka yang telah melewatinya sebelumnya. Tentu saja para jenius dari 10.000 era tidak memiliki kemampuan seperti itu. Alam semesta virtual wilayah primal Gunung Yuxiang, Luo Feng duduk di mejanya dan melihat laptopnya. Layar menampilkan informasi rinci tentang wilayah awal Gunung Langit. Ini sangat sulit, Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Penjaga Gunung Langit wilayah primal dipisahkan menjadi kaki gunung, tengah dan puncak. Setiap level memiliki matador, pembaca roh apeman, dan ilusionis ular yang semuanya bekerja bersama. Kaki gunung adalah yang paling mudah, bagian tengahnya jauh lebih sulit dan puncaknya benar-benar tidak masuk akal. Seseorang harus melewati ketiganya untuk berhasil. Dapat dikatakan bahwa tujuan dari Gunung Langit tidak pernah mengizinkan siapapun untuk melewatinya. Oleh karena itu mereka mendirikan standar tinggi yang tak tersentuh untuk semua orang. Namun pasti ada monster seperti jenius dalam kemanusiaan. Seperti satu dari 10 juta era jenius mutlak yang telah melewatinya. Bisakah aku melewatinya sekarang? Luo Feng bergumam pada dirinya sendiri. Menurut manual formulir Nansen 7, setelah saya menyelesaikan formulir skala 1, saya harus memiliki pemahaman hukum yang mirip dengan jembatan surgawi tingkat ke-15. Jadi saya harus bisa mencapai tingkat ke-16, saat saya menggunakan binatang itu. Kehadiran dewa, kekuatanku mungkin meningkat lebih banyak lagi, pikir Luo Feng. Ini secara teori, pertempuran sejati yang memiliki lebih banyak faktor. Seperti kondisi mental, pengendalian diri ini adalah serangan kelompok dari seorang pejuang, pembaca roh dan ilusionis. Selama seseorang dipengaruhi oleh ilusionis, dia dapat dengan mudah dibunuh oleh yang lain. Setelah melihat-lihat data Gunung Langit Wilayah Primal, Luo Feng mulai mencari informasi tentang hadiah sumber daya Tuan Sektor. Saya telah mendengar bahwa hadiah untuk penguasa sektor wilayah primal akan mengejutkan. Semua jenius memberikan semuanya, untuk hadiah khusus ini. Luo Feng tersenyum. Aku tidak tahu ini akan mengejutkan. Sejumlah besar data segera muncul di layar. Otoritas yang lebih tinggi pasti berbeda. Luo Feng puas. Sebelum menjadi murid pemimpin kota kekacauan utama, ketika dia mencari ini, itu benar-benar kosong. Namun saat ini, itu menampilkan sejumlah besar informasi. Wow, Babata berteriak kaget, itu tidak masuk akal. Ya itu, Luo Feng menarik napas dalam-dalam, menunjuk dan mengetuk layar, membuka file. Tuan Sektor, ini adalah periode pelatihan yang paling penting. Cara perusahaan alam semesta virtual memelihara kejeniusannya, di tingkat alam semesta, mereka hanya melakukan beberapa pelatihan dan hidup di dalam wilayah rahasia. Di tingkat penguasa domain, mereka diberikan beberapa misi dan tim penjaga, secara keseluruhan masih sangat aman tanpa bahaya. Namun, dibutuhkan cobaan dan kesengsaraan untuk pertumbuhan sejati, seorang pejuang mutlak harus dibentuk oleh banyak perang dan pertempuran. Oleh karena itu alam semesta wilayah primal dan tingkat penguasa domain tidak mendapatkan banyak hadiah. Hadiah sebenarnya datang di tingkat penguasa sektor wilayah utama. Mereka seperti itu. Setelah menjadi penguasa sektor wilayah utama dan mengambil bagian dalam pertempuran kualifikasi 1, peringkat 1 akan memberikan hadiah 1 miliar poin. Peringkat 2, 10 akan mendapatkan hadiah 300 juta poin, peringkat 11, 100, akan mendapatkan hadiah 100 juta poin. Tentu saja, imbalan ini hanya ada untuk partisipasi pertama, kedua, ketiga, ke-10, bahkan ke-100 tidak akan mendapat imbalan apapun. Adapun apa yang perlu dibeli oleh penguasa sektor, mereka dapat menggunakan poin untuk ditukar dengan mereka. Cukup pintar. Setiap penguasa sektor membutuhkan manual dan harta yang berbeda, oleh karena itu mereka hanya memberikan poin, pikir Luo Feng. Itu sangat murah hati, namun sangat sulit untuk mendapatkan poin tinggi juga. Karena pertarungan kualifikasi pertama semua orang adalah ketika mereka baru saja menerobos, mereka akan menjadi pemula di tingkat penguasa sektor wilayah utama. Dibandingkan dengan senior, peringkat 1 dan mendapatkan 1 miliar poin, itu sulit. Sangat sulit, yang mendapatkan 300 juta poin mungkin akan sangat sedikit. 100 juta akan menjadi mayoritas, pikir Luo Feng. Poin itu sangat berharga, karena harta karun perusahaan alam semesta virtual memiliki banyak harta yang harus ditukar dengan poin, bahkan Kaisar Truyan yang kuat, dia telah menggunakan poin untuk menukar paru pertama bentuk Nansen 7 dengan Luo Feng. Dan kemudian, daya beli mereka akan semakin kuat. Seperti buah kehidupan atau persenjataan Nansen bersama dengan barang-barang murah lainnya, sebenarnya tidak layak untuk menukarnya dengan poin.
item dengan harga satu elemen campuran mungkin memerlukan 10 poin. Namun, saat barang semakin mahal, poin mulai menunjukkan keunggulannya. Seperti Flame Void Gold, jika dilelang pada 1,5-2 juta elemen campuran, dengan otoritas Luo Feng saat ini, dia bisa mendapatkan diskon besar saat menggunakan poinnya untuk menukarnya. Menggunakan hanya 500.000 poin untuk menukarkan Flame Void Gold. Pada saat ini, daya beli 1 poin bahkan lebih dari 1 elemen campuran. Dan ada banyak item yang tidak bisa dibeli dengan uang, oleh karena itu banyak orang yang tidak mati lebih suka menukar uang mereka dengan manual dan harta karun dan sebagainya. 100 juta poin, daya belinya melebihi 100 juta elemen campuran, pikir Luo Feng. Dan kekayaan abadi tingkat resmi sebagian besar hanya sekitar 10 juta elemen campuran. Setiap penguasa sektor wilayah utama, saat mereka menjadi abadi, bahkan yang terlemah biasanya menjadi kematian level resmi, dan mereka pasti akan menjadi yang lebih kaya di antara kematian level resmi, pikir Luo Feng. Tentu saja, poin ada di sana untuk dihabiskan. Poin-poin ini diberikan secara gratis oleh perusahaan alam semesta virtual untuk digunakan oleh penguasa sektor wilayah utama, untuk mereka memaksimalkan pertumbuhan mereka. Lagi pula dengan 100 penguasa sektor di wilayah primal, itu hanya menambahkan hingga lebih dari 10 miliar poin atau lebih. Perusahaan alam semesta virtual dapat dengan mudah membayar ini. Itu hanya karena penguasa sektor wilayah utama akan terus diproduksi, maka mereka membatasi distribusi. Luo Feng terus melihat informasi tentang hadiah tuan sektor. Mata Luo Feng berbinar. Perusahaan virtual universe memberikan insentif tambahan. 1. Setelah melewati gunung langit wilayah primal tingkat alam semesta, seseorang akan mendapatkan 100 juta poin ketika dia mencapai tingkat penguasa sektor. 2. Setelah melewati domain Lord level wilayah primal Sky Mountain, seseorang akan mendapatkan 3 miliar poin ketika dia mencapai level Lord sektor. 3. Setelah melewati gunung langit wilayah tingkat raja sektor primal, seseorang akan segera mendapatkan 100 miliar poin. Tuhanku, brutal. Luo Feng menarik napas dalam-dalam. Ini adalah jumlah yang besar? Wow, itu murah hati. Babata bersorak di bahunya. Itu normal, betapa sulitnya untuk melewati gunung langit wilayah primal. Biasanya, hanya jenius langka dari 10 juta era yang dapat melakukannya. Tentu saja mereka akan memberikan lebih banyak poin kepada para jenius ini. Pengaturan ini mungkin karena mereka khawatir bahwa para jenius akan mulai kuat dan melemah dan jatuh kemudian. Oleh karena itu, mereka memberikan hadiah yang lebih tinggi di kemudian hari. Luo Feng mengangguk. Untuk berhasil di sektor Lord Primal Region Sky Mountain, yang dibutuhkan kemampuan untuk melewati jembatan surgawi tingkat ke-20. Ini hanya satu level lagi untuk menjadi seorang ksatria. Saat tuan sektor seperti itu menerobos ke abadi, dia mungkin akan segera mencapai level Kaisar Truyan. Peluangnya untuk menjadi seorang ksatria juga akan sangat tinggi. Oleh karena itu, memberikan 100 miliar poin untuk mengasuhnya adalah hal yang normal. Fiuh, Luo Feng berbaring di sofa ruang kerjanya, mengangkat secangkir anggur. Bakat, sumber daya, karakter, pertemuan, seseorang tidak dapat kekurangan semua ini untuk menjadi pejuang mutlak di antara triliunan ras. Luo Feng menghela nafas. Perusahaan alam semesta virtual bekerja keras untuk membina para pejuang masa depan. Hadiah tertinggi ada di Gunung Langit, karena ini adalah sesuatu yang biasanya hanya bisa dicoba oleh seorang jenius dari 10 juta era. Bagi sebagian besar jenius, ini sama sekali tidak realistis bagi mereka. Tuan sektor wilayah primal, hadiah mereka juga tinggi. Ini lebih realistis, karena itu adalah tujuan dari para jenius yang tak terhitung jumlahnya. Adapun penguasa sektor awal absolut dan wilayah langit dan daratan, mereka juga akan mendapatkan hadiah dalam pertempuran kualifikasi pertama mereka, tapi itu jauh lebih rendah. Mari kita periksa apa yang dibutuhkan Dewa Dunia level 2, pikir Luo Feng. Dewa Dunia, ini adalah teknik yang sangat surgawi. Itu bisa melipat gandakan kekuatan seseorang. Namun, sumber daya yang dibutuhkan untuk teknik ini terlalu keras, dan harganya tidak masuk akal. Memiliki otoritas yang lebih tinggi pasti membantu. Ada banyak harta yang bahkan tidak bisa aku cari di masa lalu, sekarang aku bisa menemukan semuanya. Luo Feng senang. Dengan otoritasnya yang lebih tinggi, harta karun itu jauh lebih detail dari sebelumnya. Dia dengan mudah menemukan bahan yang dia butuhkan untuk Dewa Dunia level 2. Namun, menghitung poin, Tuhanku. Luo Feng menarik napas dalam-dalam, mari kita coba Gunung Langit wilayah primal. Tidak ada pilihan, dia terlalu miskin. Bahkan setelah dia menjadi level penguasa sektor, dia hanya akan mendapatkan 50 juta elemen campuran secara tunai. Memelihara tanaman anggur kontak awan dan tanaman pemakan bintang seperti memberi makan lubang tanpa dasar. Yang paling absurd masih Dewa Dunia. Hanya bulukan Luosi saja dihargai 12 juta poin di harta karun.
Bahkan ada barang yang lebih mahal yang dibutuhkan. Apapun yang tidak dapat dia temukan sebelumnya, semuanya ada di sana sekarang. Namun harga mereka bahkan lebih konyol daripada bulukan Luosi. Untuk benar-benar menyelesaikan level 2 ini, jumlah poin yang dibutuhkan akan melebihi lebih dari 10 miliar poin. Adapun level 3, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Dengan otoritasnya, dia masih hanya bisa menemukan 3 bahan yang dia butuhkan untuk itu, yang lainnya masih disembunyikan. Tidak heran, mereka yang berada di antara para penguasa sektor binatang bertanduk emas, hampir tidak ada satupun dari mereka yang pernah menyelesaikan level 2. Bagaimana mungkin binatang bertanduk emas yang menyendiri memiliki lebih banyak harta daripada kemanusiaan? Jumlah harta yang dikumpulkan oleh perusahaan alam semesta virtual secara alami sangat mengejutkan. Namun, ini berasal dari prajurit absolut yang tak terhitung jumlahnya yang mempertaruhkan hidup mereka untuk mendapatkan ini. Setelah melewati gunung langit wilayah primal, saya akan mendapatkan 3 miliar poin, pikir Luo Feng. Dengan 3 miliar poin ini, kekuatanku akan meningkat pesat. So, Luo Feng langsung menghilang dari ruang kerjanya. Di ruang tengah area gunung langit, berdiri 3 gunung megah di tengah-tengah daratan yang luas, dan di atasnya bersinar kata-kata emas cerah, langit dan daratan, awal absolut, dan wilayah primal, di mana gunung langit wilayah primal jelas merupakan yang tertinggi. So, Luo Feng muncul di tanah itu sendiri, dengan cepat terbang menuju gunung langit wilayah primal. Dia mendarat di kaki gunung dan melihat ke atas ke gunung yang membentang melalui awan. Setelah itu dia melihat ke bawah ke kaki gunung yang tidak terlalu jauh. Di sana tergeletak sebuah batu besar seperti manusia lembu yang sedang tidur di tanah, di sampingnya tergeletak sebuah kapak besar berwarna ungu tua. Rasanya seperti terbentuk dari pertumpahan darah yang tak terhitung jumlahnya, dan itu membuat seseorang gemetar di dalam. Bangun sapi, keluarkan apeman dan wanita ular, saya ingin mencoba gunung langit. Luo Feng berteriak. Pria kerbau yang tertidur lelap tiba-tiba naik, mengedipkan matanya saat dia melihat sekeliling. Dia melihat Luo Feng. Kamu ingin mencoba gunung langit wilayah utama? Luo Feng mengangguk. Pria kerbau menatapnya, segera melolong. Ada seseorang di sini untuk mencoba gunung langit wilayah primal. 2 berkas cahaya terbang. Itu adalah pembaca roh apeman dan ilusionis wanita ular. 3 penjaga berkumpul di kaki gunung, dengan cepat memperoleh informasi Luo Feng. Luo Feng, kamu telah melewati level 13 jembatan surgawi? Wanita ular itu tersenyum menggoda. Yang mulia Luo Feng, kekuatanmu jauh dari cukup. Potong omong kosong. Batang panjang emas gelap di punggung Luo Feng segera terbelah menjadi 10.081 bilah emas kecil. Cahaya kabur dari lampu emas segera mulai terjalin dengan sempurna, membentuk bilah emas gelap sepanjang 3,3 meter. Ini adalah bentuk ke-9 yang paling sempurna dari persenjataan Nansen, pertandingan melawan keabadian. Siu, pertempuran segera dimulai. Dia membunuh dari kaki gunung sampai ke tingkat menengah, berhasil di kedua tingkat. Luo Feng berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap dan terbang melalui jalur gunung wilayah utama yang membentang ke awan. Setelah terbang beberapa saat, dia akhirnya mencapai puncak. Awan menyelimuti seluruh puncak, lembu itu berbaring dan mendengkur dengan gemuruh di sana. Apeman dengan senang hati minum di tong besar berisi anggur dan wanita ular itu berenang di air. Ketika Luo Feng mendarat di puncak, mereka bertiga secara bersamaan membuka mata dan menatapnya. Puncaknya, ini adalah level terakhir, dan yang terberat. Sudah berapa tahun? Wanita ular menghela nafas di dalam air, dia perlahan berenang keluar dari air, mengenakan jubah sutra. Meskipun dia adalah seorang wanita ular, bagian atasnya terlihat sedikit melalui jubahnya, dia bisa dengan mudah merayu pria dari seluruh penjuru. Ya, sudah terlalu lama. Sebuah suara rendah bergema dari manusia lembu. Sejak kita bertiga diciptakan, sudah 1.000.000 era sejak kita ditantang. Apeman itu berdiri. Luo Feng terkejut saat mendengarnya. Dibuat. Setelah itu dia mengerti, ini seharusnya AI yang diciptakan oleh sistem alam semesta virtual. Orang harus tahu bahwa sistem mereka surgawi, mereka mampu meniru hukum di tempat-tempat seperti rumah jagal, bahkan menciptakan lawan apapun yang diminta. Oleh karena itu, untuk menciptakan penjaga langit dan daratan, awal mutlak dan pegunungan langit wilayah utama, ini hanyalah prestasi kecil bagi mereka. Satu-satunya hal adalah mereka hidup begitu lama, beberapa sudah menjadi AI yang hidup, yang mampu merasakan emosi. Luo Feng, wanita ular itu menatap Luo Feng, suaranya lembut dan memikat. Meskipun aku benar-benar ingin mengobrol denganmu, kita harus melakukan misi kita, dan bertarung dengan seluruh kekuatan kita. Saya juga, Luo Feng berkata dengan lembut. Gemuruh, batang panjang emas gelap di punggungnya segera menyebar dan menjadi pedang panjang emas. Pada saat yang sama, sisik muncul di seluruh tubuhnya dan dia langsung menjadi dewa binatang berwujud manusia.
Melepaskan gerakan ini berarti dia baru menyelesaikan level 1, itu belum terlalu kuat. Sepertinya tidak buruk, wanita ular itu tersenyum. Dengan senyumnya, Luo Feng terlempar ke dalam ilusi. Sebuah cahaya busur ditembakkan dari belakang Apeman kurus dan menebas leher Luo Feng, dan hendak memenggal kepalanya. Merusak, tatapan Luo Feng adalah kilatan cahaya saat dia meraung, langsung menembus ilusi. Sial, kecepatan seketika bilah panjang emas telah mencapai tingkat yang ekstrim. Itu melolong seperti binatang buas dan sangat kuat, langsung merobek ruang dan menabrak cahaya busur itu. Saat mereka bentrok, baik persenjataan Nansen dan bilah arc terlempar jauh. Saya sudah melepaskan amplitudo energi roh saya, dikombinasikan dengan bentuk skala tingkat 1 yang dimasukkan ke dalam persenjataan Nansen saya, namun kekuatan saya masih hanya setara dengan Apeman. Ekspresi Luo Feng berubah saat dia meraung. Dia segera bergegas ke arah pria lembu itu. Saat dia menargetkan pria lembu itu, dia mengendalikan persenjataan Nansen-nya untuk mengalihkan perhatian si Apeman. Adapun wanita ular, Luo Feng tidak peduli sama sekali. Dia yakin dengan kemampuannya untuk menahan ilusi. Haha, pria lembu itu tertawa, langsung berlari ke arah Luo Feng. Setiap langkah yang dia ambil, mengguncang seluruh tanah, dia memegang kapak besar yang haus darah dan mengangkatnya tinggi-tinggi, ruang di sekitarnya langsung bergetar, dan gambar kapak besar diproyeksikan ke seluruh penjuru. Hanya dengan raungannya, ruang itu langsung terkoyak. Kekuatan Tuan Domain level 9, itu bisa dengan mudah merobek ruang. Bagus, bentuk Dewa Binatang Luo Feng melambaikan tangan kanannya. Merusak. Tebasan Luo Feng melalui langit hampir seperti tamparan besar, sebuah cakar muncul dan proyeksi cakar Dewa Binatang yang kabur muncul. Cakar ini memukul tepat di kapak besar. Dengan bentrokan, kapak terlempar ke samping, manusia lembu segera diadaptasi, mengubah irisan vertikalnya menjadi irisan samping. Namun Luo Feng secepat kilat. Setelah menebas dengan cakarnya sekali, dia segera bergegas ke depan, kedua tangannya menghadap kapak besar dan mencakarnya dengan keras. Cakar merobek langit, Luo Feng melepaskan segalanya untuk pertama kalinya. Cakar ini sangat brutal. Saat dia mencakar, 5 air mata di luar angkasa segera muncul dan serangannya merobek pelindung dada pria lembu itu. Serangannya yang menakutkan menghancurkan isi perutnya, dengan mudah menghancurkan inti hidupnya. Manusia lembu itu sudah mati. Hanya 2 yang tersisa sekarang. Luo Feng segera berbalik setelah mencabik-cabik manusia lembu itu dan melihat sekeliling sebelum melesat ke depan seperti binatang buas. Sebenarnya, saat manusia lembu terbunuh, pertempuran ini sudah diputuskan. Aku sudah berhasil. Luo Feng berdiri di puncak, melihat 3 tubuh di tengah awan. Setelah itu, luka mereka menghilang dan mereka beregenerasi. Mereka bertiga berdiri. Selamat, Luo Feng. Selamat telah melewati Gunung Langit Primal. Ketiga penjaga itu tersenyum pada Luo Feng. Wanita ular itu hanya bisa bertanya, Luo Feng, kenapa ilusiku tidak berhasil padamu? Mereka tidak cukup kuat. Luo Feng tersenyum. 900 tahun pelatihan di kota kekacauan utama, bersama dengan masa kesendirian yang lama, ini adalah pelatihan yang sangat baik untuk kondisi mentalnya. Selama 900 tahun ini, tekad Luo Feng telah meningkat pesat. Meskipun mengetahui diri sendiri masih hanya level 1 dalam kondisi mental, setelah dilatih melampaui batasnya, ia masih bisa terus menjadi lebih kuat. Tekad Luo Feng sangat kuat, bagaimana ilusinya bisa memengaruhinya? Kota kekacauan utama, di balkon tertentu di antara yang lain. Luo Feng duduk bersila. Aku sudah berhasil. Luo Feng membuka matanya dengan gembira, saya telah melewati Gunung Langit wilayah primal. Dengan cara ini, saat saya mencapai Tuan Sektor, saya akan menerima hadiah besar. Dengan itu, kekuatan saya akan mencapai tingkat yang baru lagi. Saya akan memiliki kesempatan yang lebih baik dalam ujian hidup atau mati di depan. Guru pemimpin kota kekacauan utama juga mengatakan kepada saya, untuk mencarinya ketika saya mencapai tingkat penguasa sektor. Kalau begitu, aku akan segera menerobos ke level penguasa sektor. Luo Feng menutup matanya. Pada waktu bersamaan, Pulau Guntur alam semesta maya ramai. Anggota tingkat manajemen semuanya mengetahui berita. Luo Feng telah melewati Gunung Langit wilayah utama. Sudah begitu lama, akhirnya ada seseorang dari generasi selanjutnya umat manusia yang telah melewati Gunung Langit, dan itu adalah Gunung Langit tingkat penguasa domain. Seorang pria tinggi dan kurus lapis baja hijau dengan mata majemuk duduk di sana. Dia mengangkat segelas anggur dan menyesapnya, sambil memuji. Luo Feng ini memang salah satu yang disukai oleh pemimpin kota kekacauan utama, karena kemampuannya luar biasa. Pria lain berjubah perak, kepala botak dan dengan ukiran hijau di wajahnya tersenyum dan melirik sekilas. Ini adalah 3 ksatria yang sedang mengobrol. Mereka bertiga adalah semua tetua tingkat manajemen perusahaan alam semesta virtual. Misi titik tertinggi Luo Feng dari sebelumnya dinilai oleh ketiganya. HMPH.
Seorang pria pendek berambut hijau berantakan mendengus dingin. Luo Feng ini sangat haus darah dan egois. Apa gunanya menjadi kuat, dia mungkin menjadi bencana di masa depan. Dari apa yang saya lihat, kita harus membatasi dia sedini mungkin, menghentikan pertumbuhannya. Kami berdua tidak berani melakukannya. Pria bermata majemuk itu mengejek. Itu adalah murid dari pemimpin kota kekacauan utama, yang terkuat di perusahaan alam semesta virtual. Dengan kendalinya, aku harus mengatakan, Bosiwa, kamu benar-benar punya nyali untuk berpikir tentang membatasi muridnya. Ekspresi pria pendek itu menjadi jelek. Di sampingnya, pria botak berjubah perak itu tiba-tiba tertawa. Benar, aku ingat saat seseorang melewati gunung langit wilayah Primal Domain Lord, saat dia menjadi penguasa sektor, dia akan menerima 3 miliar poin sebagai hadiah. 6. Ada hal seperti itu. Pria bermata majemuk itu mengangguk. 3 miliar poin, Luo Feng ini meningkat sangat cepat sebelumnya tanpa banyak sumber daya. Ketika dia menjadi penguasa sektor, membeli harta karunia dengan 3 miliar poin ini, juga dengan instruksi pemimpin kota kekacauan utama, dia akan melambung. Dia akan menjadi makhluk mutlak seperti Kedi saat itu. Pria botak berjubah perak itu memuji. Pria bermata majemuk dan pria berjubah perak mengobrol bersama, itu membuat yang pendek lainnya tidak senang. Mereka tidak bisa disalahkan karena mengejeknya, hal utama adalah selama misi titik tertinggi Luo Feng level 4, 3 berada dalam konflik. Keduanya berpikir, bahwa menjadi sedikit egois adalah sangat normal, akan aneh jika dia tidak, dan Luo Feng sangat adil terhadap semua anggota lainnya, mereka ingin memberinya penyelesaian 90-100%, dan yang lebih tinggi. Bonus tambahan setelah. Namun Bosiwa ini tidak setuju. Dia pikir Luo Feng sangat egois. Dia bahkan tidak menanyai ayahnya, jelas dia tidak peduli dengan perusahaan virtual universe. Jika orang seperti itu dipelihara, mungkin itu akan menyebabkan bencana di masa depan. Dalam konflik, oleh karena itu keputusan akhir, poinnya tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Tunggu saja, aku sudah mengatakannya, dia sangat mungkin menjadi bencana. Kata pria pendek itu. Dua lainnya hanya tertawa. Selama obrolan mereka semua menerima sedikit berita. Jumlah penguasa sektor wilayah utama telah meningkat dari 100 menjadi 101, ada penguasa sektor wilayah utama yang baru, Luo Feng. Luo Feng telah menjadi penguasa sektor, pria bermata majemuk dan pria berjubah perak sama-sama tertawa, namun pria pendek itu hanya memandang dengan dingin.